Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Menghitung Hari versi YouTube nomor yang kelima. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa bertemu lagi, kita dibuat sehat oleh Tuhan, dan kita juga bersyukur karena kita selalu ingat bahwa mendengarkan firman Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting. Dan saat ini kita akan bertemu lagi, mendengarkan lagi firman Tuhan melalui Remah, Renungan Menghitung Hari. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau Allah yang terus-menerus mengarahkan hati kami dan hidup kami, bahkan dunia ini. Pada saat ini kami bersekutu lagi, membuka hati, telinga, dan pikiran kami kepadamu untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kami selalu menyadari begitu pentingnya firman mengingatkan kami bagaimana hidup mempersembahkan diri kepadamu dengan sebulat-bulat hati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, biasanya dalam pengalaman kita kalau ada anak-anak kita bersalah terhadap kita sebagai orang tua, kita lihat mereka seperti agak enggan, atau kita sendiri merasa bersalah terhadap seseorang. Sepertinya kita mengalami jarak yang tidak mudah. Begitu saja sepertinya bisa kita hilangkan. Saya mau membacakan 1-2 ayat Alkitab dari Kejadian pasal 4, ayat 13 sampai ayat 14, untuk meyakinkan kita bahwa rasa bersalah itu membuat kita ketakutan. Firman Tuhan dari Kejadian pasal 4 ayat 13 sampai ayat 14. Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat ku tanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Begitulah saudara-saudara, Kain setelah membunuh adiknya merespons hukuman yang Tuhan sampaikan kepadanya. Kita lihat bahwa setelah dia membunuh adiknya, dia merasa bahwa tidak ada orang yang tahu apa yang dia lakukan. Ketika Tuhan bertanya kepadanya, "Di manakah adikmu?" Dan sama seperti biasanya, dengan mudah dia menjawab, "Akukah penjaga adikku?" Tapi itulah Tuhan, itu maha melihat, maha hadir, dan maha tahu, maha kuasa. Dia tahu apa yang terjadi, walaupun disangka oleh Kain tidak dilihat. Sehingga dengan tegas Tuhan mengatakan, "Darah adikmu itu berteriak kepadaku." Begitu saudara-saudara, sebuah dosa yang kita sangka tidak diketahui oleh Tuhan, tapi itu sampai kepada Tuhan. Kita ingat bagaimana bangsa Israel di Mesir dulu. Sejauh yang bisa saya baca, sepertinya mereka tidak berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi penderitaan mereka bersama-sama itu sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan bertindak membebaskan mereka. Demikianlah dengan Kain di sini. Dia merasa tidak ada yang lihat. Tetapi Tuhan mengetahui apa yang dia buat. Dia sudah membunuh adiknya, dan darah adiknya itu bercerita. Seolah-olah darah itu menjadi manusia, dikatakan berteriak kepada Allah, menyampaikan apa yang sudah terjadi. Dan spontan saja saudara-saudara, kita atau Tuhan tidak berpanjang lebar terhadap Kain, langsung dia menyampaikan hukuman kepadanya. Dia langsung menyampaikan hukuman kepada Kain. Dan Kain langsung merespons hukuman itu dengan mengatakan, "Hukumanku itu terlalu besar daripada yang dapat ku tanggung."
Itu respons pertama dari Kain terhadap hukuman Tuhan kepadanya. Dan sebenarnya apa yang dia terima dari hukuman Tuhan itu, dia sendiri menyimpulkan, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini. Artinya dari tempat dia melakukan pembunuhan itu, Tuhan menghalau dia dari taman itu, dari tempat itu, dari tanah itu. Dan dia katakan, aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Berarti memang dia mengalami ketakutan dalam dua hal. Yang pertama, dia akan kehilangan tanah tempat dia hidup selama ini. Dan yang kedua, dia akan mengalami bagaimana Tuhan tersembunyi dari dia. Itulah respons dari Kain terhadap hukuman Allah kepadanya. Tapi saudara-saudara, memang kalau kita perhatikan ini, setelah membunuh adiknya, Kain membunuh Habel, dan kemudian dia mendapat hukuman dari Tuhan. Dikatakan Allah mengutuki dan membuang dia. Dan respons dari Kain bahwa hukuman Tuhan itu terlalu berat baginya karena dua hal, akan diusir dari tanah itu, dan yang kedua bahwa dia akan tersembunyi dari hadapan Allah. Hukuman itu dinilainya terlalu berat baginya, terlalu berat untuk dia tanggung. Dia malah merasa tidak mampu untuk menanggungnya. Dia sangat takut untuk tidak punya tanah, dihalau dari tanah. Dia sangat takut untuk tersembunyi dari hadapan Allah. Dia bahkan membayangkan bukan cuma diusir dari tanah itu, kemudian tersembunyi dari hadapan Allah, dia malah membayangkan dia akan dibunuh oleh barang siapa yang bertemu dengan dia. Itu dia membayangkan. Sebetulnya Allah tidak memberitahu hukuman seperti ini. Tapi oleh karena kepahitannya, ketakutannya, dia sendiri membayangkan bahwa dia akan dibunuh. Sama seperti perbuatannya dia lakukan terhadap Kain. Dia mengatakan, aku akan dibunuh oleh barang siapa yang bertemu dengan aku. Jadi Kain sangat gelisah karena ancaman dari hukuman Allah itu. Tapi saudara-saudara, kita lihat di sini keluhan si pembunuh, sang pembunuh, yang dirundung ketakutan dan memikirkan hukuman yang akan menimpa dirinya itu, langsung direspons oleh Allah. Direspons oleh Allah sendiri. Responsnya berupa perlindungan terhadap Kain. Jaminan perlindungan terhadap Kain. Dalam ayat 15 misalnya, sekali-kali tidak. Jadi kau tidak akan dibunuh oleh orang yang menemuimu. Sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Ini perlindungan Allah yang luar biasa terhadap seorang pembunuh. Kalau ada yang membunuh Kain, orang itu akan dihukum 7 kali lipat lagi. Lebih berat lagi. Tapi saudara-saudara, di sini kita menyaksikan bagaimana orang yang sudah membunuh, orang yang sudah berdosa, ditemukan oleh Allah, dan kemudian Kain yang membunuh itu merasa dia tidak berdaya apapun juga. Dia penuh ketakutan, dia penuh dengan macam keputusasaan, sampai dia menyimpulkan bahwa dia akan dibunuh. Tetapi begitulah Tuhan, begitu penuh kasih. Apa yang dikatakan di sini, tidak akan dibunuh oleh orang yang menemui dengan dia. Dan sebagai jaminan dari perlindungan Tuhan, dikatakan kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Begitulah saudara-saudara, takut karena dosa penting. Gelisah karena dosa penting. Mengalami kepahitan karena dosa itu penting. Tapi jangan kita berkanjang di dalamnya. Tuhan melihat ketika kita berdosa dan bersalah, dan kita mengakui di hadapannya, hukuman Tuhan mampu kita hadapi. Dan dia akan membuat kita menembus dan keluar dari kuasa dosa itu. Karena
anugerahnya melindungi kita, orang berdosa yang mengaku dosanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami bersyukur karena Engkau meyakinkan kami lagi bahwa dosa menjauhkan kami daripadamu. Tetapi baik juga kalau kami tahu kami berdosa, kami takut, kami mengaku dosa kami, dan dengan anugerah-Mu Engkau mau mengampuni dan menyelamatkan kami. Tuntunlah kami ya Roh Kudus untuk terus menghormati Tuhan, sehingga hidup kami kudus jauh dari dosa, dan tidak mengulangi kesalahan yang sudah dilakukan oleh Kain. Dengarkanlah doa kami pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, demikianlah Renungan Menghitung Hari versi YouTube nomor yang kelima. Saya memberi judul kepada versi ini, Hukumanku itu lebih berat daripada yang dapat kutanggung. Kita akan bertemu lagi dalam versi YouTube nomor yang ke-6. Kita selalu berharap dan berdoa kepada Tuhan, kita selalu disehatkan, dan disiapkan hati kita untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Renungan Menghitung Hari akan menemani saudara, dan kita sama-sama akan beroleh hati yang bijaksana, takut akan Tuhan, dan hidup suka berbagi.